Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai tanaman hias yang bernama peace lily. Nah, teman-teman semua udah pada tahu belum tanaman peace lily ini apa? Kalau belum, simak video kita kali ini ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai 1. Definisi dari peace lily, 2. Ciri-ciri dari peace lily, 3. Jenis dan cara mengembangbiakan tanaman peace lily, 4. Cara merawat peace lily, 5. Manfaat peace lily dalam kehidupan sehari-hari, dan sesi terakhir kita ada kuis. Nah, sebelum kita mulai materinya, mari yuk kita berkenalan dulu dengan para author video ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Akbar dari jurusan Sistem Informasi Kampus Binus Alam Sutra. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Maris Satria dari jurusan Sistem Informasi pada kampus Binus Alam Sutra. Halo semuanya, nama aku Kevin Saputra. Aku dari kampus Alam Sutra mengambil jurusan Sistem Informasi. Nah, udah pada kenalan semua kan? Yuk kita mulai dengan definisinya. Bunga yang kita bahas hari ini memiliki nama ilmiah Spathiphyllum cochlearis spathum, termasuk dalam kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, ordo Alismatales, serta famili Araceae. Susah banget ya cara ngomongnya. Nah, kalau kita menggunakan bahasa Inggris, kita bisa menyebut bunga ini sebagai bunga peace lily. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, kita bisa menyebut bunga ini dengan nama bunga baku. Gimana? Lebih mudah kan? Oh iya, bunga ini juga tergolong planta acaulis, atau bunga yang tidak memiliki batang. Walaupun pada gambar kita bisa melihat bunga ini memiliki batang, akan tetapi saat kita melihat bunga ini di dunia nyata, kita perlu melihat secara saksama agar kita bisa melihat batang dari bunga peace lily ini. Sekecil itu loh guys batangnya. Nah, bunga ini dipercaya berasal dari benua Eropa. Akan tetapi, kita sudah bisa melihat bunga ini di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia loh guys. Nah, bunga ini identik dengan warnanya yang putih. Karena bunga yang berwarna putih ini, bunga ini dipercaya melambangkan keagungan. Karena bunga ini melambangkan keagungan, kita bisa melihat bunga ini pada karangan bunga atau sering kita lihat pada pesta pernikahan. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas mengenai ciri-ciri tanaman peace lily. Kalau kita membahas ciri-ciri dari sebuah tanaman, tentu kita akan mendeskripsikan anatomi atau bagian dari tanaman itu sendiri. Bagian pertama yang akan saya bahas dari peace lily yaitu daunnya. Daun pada peace lily berbentuk oval panjang dengan runcing pada bagian ujungnya dan berwarna hijau tua serta bermotif garis-garis seperti yang ada di gambar sebelah kiri. Lalu daunnya langsung tumbuh dari tanah. Untuk anatomi selanjutnya yaitu ada bagian batangnya. Batangnya sendiri memiliki panjang sekitar 60-180 cm apabila sudah tumbuh sepenuhnya. Sama seperti daunnya yang berwarna hijau tua dan terhubung langsung dengan umbinya. Lalu untuk bagian bunganya atau yang bisa disebut spate. Spate ini mereferensikan kepada bagian yang berwarna putih. Bagian daun bunga yang berwarna putih. Jadi ciri-cirinya adalah dia berwarna putih susu dengan bentuk oval meruncing. Saat pertama kali tumbuh warnanya hijau pucat, lalu akan berubah menjadi putih apabila telah tumbuh sempurna. Lalu pada anatomi yang terakhir ada bagian gagang atau bisa disebut spadik terletak di dalam bunga putih bagian anatomi sebelumnya. Ciri-cirinya ialah berwarna kuning pucat atau krem seperti pada gambar di sebelah kiri. Lalu ia dipenuhi oleh sisi-sisi bergerigi dengan panjang kurang lebih sekitar 3-5 cm. Nah, udah tahu kan gimana ciri-ciri dari bunga peace lily?
Yuk, sekarang kita cari tahu gimana kamu bisa mengembangbiakan bunga peace lily ini. Umbi dari bunga peace lily berdiameter 5-10 cm. Fungsi dari umbi peace lily ini adalah sebagai bagian dari cara peace lily ini dapat berkembang biak secara alami. Apabila kamu ingin mengembangbiakan peace lily sendiri, berikut tips yang bisa kamu gunakan. Yang pertama, pilihlah wadah atau pot yang berlubang sebagai sarana aliran air. Pastikan juga wadah atau pot yang kamu pilih ukuran lebih besar daripada akar dari peace lily itu. Yang kedua, sebagai media cocok tanam, gunakanlah campuran kulit kayu atau kompos dan tanah. Jika lebih memungkinkan, gunakanlah sabut kelapa agar tanah lebih lembab. Yang ketiga, tanamlah bibit peace lily ini kurang lebih 1 inci ke dalam tanah. Pastikan juga kamu sisakan ruangan di bawah pot sebagai sarana penyiraman. Yang keempat, siramlah bunga peace lily ini setiap hari hingga kamu merasa air yang kamu siram telah menyerap hingga dasar pot. Oh ya, kalian tahu nggak kalau ada 33 jenis peace lily di seluruh dunia? Berikut jenis tanaman peace lily yang sering ditemukan dan yang paling terkenal. Yang pertama, Spathiphyllum wallici. Yang kedua, Spathiphyllum kochi. Yang ketiga, Spathiphyllum sylvicola. Cara merawat bunga peace lily. Pada proses perawatan bunga peace lily, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah konsistensi dalam penyiraman, di mana peace lily adalah bunga yang dapat bertahan dengan tanah kering dalam periode waktu yang relatif pendek. Sehingga jika ditinggalkan terlalu lama, daun-daunnya akan mulai mencoklat. Oleh karena itu, konsistensi dalam penyiraman bunga peace lily sangatlah penting, agar dapat menjaga tanahnya tetap lembab dan jangan terlalu banyak memberikan air ketika menyiram. Berhubungan dengan penyiraman, air yang digunakan pun untuk menyiram peace lily perlu diperhatikan juga. Karena peace lily adalah bunga yang sensitif terhadap zat kimia, seperti fluoride, di mana zat kimia fluoride tersebut dapat membuat ujung-ujung dari daun bunga peace lily mencoklat. Oleh karena itu, disarankan untuk menyiram dengan air yang sudah tersaring dan bersuhu ruangan normal. Selain itu, peace lily adalah salah satu tanaman yang suka dengan rasa lembab, sehingga disarankan untuk ditempatkan di ruangan dengan kelembapan yang relatif tinggi. Selain kelembapan juga, perlu diperhatikan suhu di sekitar peace lily tersebut, karena peace lily adalah tanaman tropis. Maka, disarankan untuk menjaga suhunya kurang lebih di atas 21 derajat Celcius. Dan juga jauhilah peace lily dari cahaya matahari langsung untuk mencegah terkenanya intensitas cahaya sinar matahari di siang hari. Dan untuk yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah pemupukannya, di mana bunga peace lily adalah bunga yang tidak terlalu membutuhkan banyak pupuk, sehingga pemupukan dalam rentang waktu 6 minggu sekali pun sudah cukup. Manfaat dari bunga peace lily. Bunga peace lily adalah salah satu bunga hias yang mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah sebagai pembersih udara secara alami atau air purifier. Di mana dengan kondisi pandemi yang sangat merajalela, kualitas dan kebersihan udara menjadi sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan salah satu cara untuk mengatasi udara yang kotor secara alami adalah dengan menanam tanaman yang dapat membersihkan udara. Salah satunya adalah peace lily. Bunga peace lily adalah bunga hias yang mempunyai manfaat sebagai pembersih udara alami yang sangat efektif membersihkan udara dari zat-zat kimia seperti benzena, formaldehida, dan karbon monoksida. Selain itu, peace lily juga dapat ditempatkan dalam ruangan yang indoor, seperti ruang tamu, ruang makan, dan kamar tidur, hingga kamar mandi. Kemudian, manfaat lainnya adalah meningkatkan kualitas tidur. Berdasarkan manfaat sebelumnya, yaitu sebagai air purifier alami yang dapat ditempatkan dalam ruangan, bunga hias peace lily pun juga dapat meningkatkan kualitas tidur kita. Selain bunga peace lily yang terlihat cantik sehingga kita bisa lebih tenang, peace lily juga dapat mengatur kelembaban sehingga membuat ruangan kita semakin nyaman untuk dihuni. Manfaat berikutnya adalah menyerap uap aseton. Selain menyerap zat-zat kimia seperti benzena, formaldehida, dan karbon monoksida yang saya sebutkan sebelumnya, bunga hias peace lily pun juga dapat menyerap uap aseton, di mana uap aseton adalah uap yang berbahaya bagi kesehatan kita dan dikeluarkan dari beberapa barang yang mungkin kita miliki, seperti cat, varnis kayu, dan alkohol gosok. Selain itu, bunga peace lily pun juga dapat mengurangi spora jamur di udara dan perkembangannya. Nah, bunga peace lily pun juga dapat menyerap spora-spora jamur yang dibawa oleh udara.
dan dapat mengurangi perkembangan jamur tersebut, terutama pada tempat-tempat yang lembab seperti kamar mandi, karena kemampuannya yang dapat mengatur kelembaban. Untuk sesi selanjutnya, kita ada kuis nih teman-teman. Bagi teman-teman yang udah ikutin materi dari awal sampai akhir, pasti bisa banget nih jawab kuis ini. Yuk langsung aja kita mulai kuisnya. Untuk pertanyaan pertama yaitu, apa nama ilmiah dari pis lili? A. Wingardium Leviosa, B. Spatulum cochlearispatum, C. Finite incantatum, D. Expelliarmus. Nah, kira-kira apa nih jawabannya teman-teman? Jawabannya benar adalah yang B ya teman-teman. Lanjut ke soal selanjutnya. Yang di bawah ini termasuk manfaat pis lili kecuali A. Pembersih udara, B. Meningkatkan kualitas tidur, C. Mengurangi perkembangan jamur, D. Sebagai bahan makanan. Ini berarti yang bukan manfaat dari pis lili ya teman-teman. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Jawabannya yang D ya teman-teman. Karena pis lili termasuk tanaman hias, jadi tidak cocok untuk dijadikan sebagai bahan makanan. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Yang termasuk anatomi pis lili adalah A. Bunga atau spate, B. Buah, C. Soil, D. Biji. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Ini sudah dijelaskan di bagian ciri-ciri ya. Jawaban yang benar adalah yang A ya teman-teman, bunga atau spate. Lanjut ke kuis nomor 4. Pis lili termasuk jenis tanaman? A. Outdoor, B. Indoor, C. White plant, D. Semua benar. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Jadi pis lili adalah tanaman untuk indoor ya teman-teman semua. Lalu untuk pertanyaan terakhir, di manakah media tanam yang cocok untuk pis lili? A. Di kamar, B. Di ruang tamu, C. Di mana-mana, D. Di dalam pot. Kira-kira yang mana nih yang benar? Yang benar yang D ya teman-teman, di dalam pot. Karena pis lili biasanya digunakan untuk tanaman di dalam ruangan, jadi media yang cocok adalah untuk menggunakan pot. Nah, teman-teman, kita sudah berada di sesi akhir dari video ini. Semoga video yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu, teman-teman.